ALT tabnya sekali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarpita dengan NIM 242921016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 8 pertemuan ke-9, yaitu tentang ada 3 soal. Yang pertama PF1, PF2 sampai F3. PF1, the post closing trial balance or to participe on January 2017 essence below. Yang pertama itu ada young company sama old company. Di cashnya itu di debitnya 14.000, terus di account receivable 17.500, allowance for doubtful account-nya di kredit 3.000, inventory-nya 26.500, equipment-nya 45.000, accumulated depreciation equipment-nya itu di kredit 24.000. Notes payable di tanggal 1 Januari 2018 22.000, account payable 20.000, yang capital 34.000, old capitalnya di kredit di old company-nya 23.000, hasilnya di yung company di debit itu 103.000, di kreditnya sama balance 103.000, old company-nya 85.400, sama di kredit juga 80.000. Langsung ke instruction-nya. Yang pertama itu instruksinya prepare space journal entry to record to transfer to its properties, asset and liabilities to the partnership. Yang kedua journal the addition cash investment by each partner. Yang ketiga prepare a statement of financial position for the partnership on January 2017. Yang pertama jurnal transfer aset dan kewajiban kemitraan di Young Company di tanggal 1 Januari 2017. Ada akun cash di debit sebesar 14.000, akun receivable 17.500, inventory 28.000. Dapat dari mana? Dapat dari sini, dari soalnya. Kemudian equipment-nya 25.000, masukin allowance-nya juga folder ada 2.500 dan seterusnya. Totalnya hasilnya 84.500 di debit dan 84.500 di kredit. Untuk ini rumusnya kenapa ini 40.000 itu aset sambilan liabilities ditambah equity, 82.000 itu dikurang 42.000, hasilnya 40.000. Lanjut di old company-nya di tanggal 1 Januari 2017 ada akun cash. Yang pertama di debit 13.000, akun receivable 26.000, inventory 20.000, equipment 18.000, dan di kredit ada akun allowance for doubtful account 4.000, notes payable 15.000, akun payable-nya 31.000, out capitalnya 27.000, totalnya di debit 77.000 dan di kredit 77.000. Dari mana hasil 27.000 ini? Rumusnya sambilan aset sambilan liabilities tambah equity. Hasilnya kan 73.000 tadi. Itu sambilan 46.000 dikali equity 73.000 ditambah dikurang 46.000, hasilnya 27.000. Jadi masuk ke out capitalnya di kredit 27.000. Lanjut ada jurnal investasi tambahan di tanggal 1 Januari 2017. Ada masukin akun ini 4 akun cash 3.000 sama di kredit juga, yang kapitalnya sama 3.000, yang kapitalnya 3.000, cash 16.000, terus out capitalnya 16.000, totalnya 19.000 di debit, 19.000 di kredit. Yang C, neraca kemitraan per 1 Januari 2017. Jadi di sini dia diminta buat masukin statement of financial position-nya. Masukin akun-akun aset, ada akun cash, akun receivable, allowance, inventory, sama equipment. 46.000 dari soal tadi masukin sama 43.500, 6.500, 48.000, 43.000. Jadi total aset keseluruhannya ada 174.000. Di akun liabilities itu ada notes payable sama akun payable, sama dari atas juga tadi, dari totalnya 37.000 sama 51.000. Total liabilitiesnya adalah 48.000. Di partners capitalnya di akun capital itu ada young sama old capital. Tadi kan 43.000 ya, sama 43.000. Jadi total partners capitalnya 86.000. Total antara total liabilities dan partner capital adalah 174.000. Lanjut ke soal PF2. Di PF2 ini ada soal at the end
of its first year operation on 31 Januari 2012, ABS Company accounts show the following. Partnernya ada Jody Ems, dia punya di akun Drawingster 23.000, di akun Capital 48.000, Joe Boylan Drawingsnya 14.000, kapitalnya 30.000, and Sailor drawingnya 10.000, kapitalnya 25.000. Terus lanjut aja ke instruksi jurnalis. The entry to record the division of the net income for the year 2017 under each of the following independent assumption. Asumsikan akun-akun ini ke dalam net income 28.000, income isarnya 6:3:1. Yang kedua net income-nya itu 34.000. Yang ketiga net income-nya 20.000. Yang kedua prepare a schedule showing the division of the net income under assumption. Yang ketiga prepare a partner capital statement for the year under assumption. Lanjut ke jawabannya. Net income-nya ini kan 28.000, jadi share-nya kan tadi 6:3:1 ya. Income summary-nya masukin 28.000, jadi kapitalnya 16.800, jual kapitalnya 8.400, terus auxiliary-nya 2.800. Ini ada keterangan perhitungannya di sini dari mana totalnya. Lanjut ke nomor 2, net income-nya 34.000. Amis dan Dolan are give salaries of 18.000 dan 10.000. Ada akunnya, akun summary, terus jadi Amis kapitalnya masukin lagi. Ini di sini dapatnya dari mana hasilnya? Ini perhitungannya. Ini untuk perhitungannya jadi Amis kapital, terus J Bolen sama Ansaler. Lanjut nomor 3, net income-nya 22.000. Interest of 10% on beginning capital. Jadi punya akun seharis bisa 15.000, masukin akun-akunnya, income summary sama kayak tadi juga jadi emis. Ini perhitungannya salaries plus salaries tambah interest dikurang remain loss, hasilnya 18.700 dan begitu seterusnya sampai hasilnya di debit 22.000 dan di kreditnya 22.000. Ini di sini diketahui net income-nya itu sebesar 22.000, jadi Ems beginning capitalnya itu 48.000, J Bolen beginning capitalnya 30.000, and Seller beginning capitalnya 25.000, Service Jody Ems-nya 15.000. Perhitungannya, ini ada perhitungannya. Lanjut ke yang B. Net income partner capital mengasumsikan ketiga partner ini. Yang pertama ada akun interest, salaries, timalos, dan akhirnya ini final share. Interestnya 4.500, saya bisa masukin dari yang tadi, dimasukin ke akun sini. Totalnya itu 10.300, di interest salaries 15.000, remalosnya hasilnya 3.300, dan final share-nya 22.000. Partner yang terakhir, yang C, partner capital statement atau asumsi ketiga akun juga sama. Ada Jody Ems, J-Bond, and Sailor. Akunnya beginning, share of income, drawing, sama ending capital. Masukin dari tadi yang dari sini, nominalnya dari mana? Dari sini, dari hasil ini, dari hasil ini ya tadi, ini dari sini. Bukan dari sini, net income-nya. Terus lanjut totalnya di beginning capital 103.000, share of income-nya 22.000, drawing-nya 47.000, ending capital 78.000. Lanjut ke PF3. PF3 ada the partner in RSP company declared to liquid the when the statement of financial position show the following. Ada company namanya RSP. Jadi di sini dia udah bikin statement of financial position di tanggal 31 Mei 2017. Ada akun aset sama akun equity dan liabilities. Akun asetnya ada inventory, equipment, akun depreciation, akun receivable, allowance, sama cash. Jadi totalnya itu keseluruhan 99.500. Begitu juga dengan akun equity dan liabilities ada S rescue capital, J restoration capital, M posada capital, account payable, notes payable, sales and wages payable. Totalnya 99.500. Nah, instruksinya ini ada pemberitaan juga. Terus ini ada instruksinya. Pertama, prepare the entries to record the transaction, post the cash and capital account. Yang ke C, asumsi the post
Sada in unable to pay the capital deficiency. Rasio yang pertama itu kita suruh bikin rasio pembagian income dan loss-nya. Yang pertama ini kita mengkonversi non cash aset menjadi cash. Di sini ada akun aset kan tadi kan 27.500 ya. Terus non cash aset itu ada akun inventory 34.500, equipment 15.500, account receivable 22.000 dan total non cash asetnya 72.000. Terjadi di sini itu terjadi penjualan aset, namun untuk perusahaan mengalami kerugian yang diterima hanyalah 50.000. Jadi nominal non cash asetnya itu 72.000, nilai jual asetnya 50.000. Dia di sini dapat kerugiannya itu sebesar 22.000. Nah, di sini ada jurnal. Kita masukin akun-akun yang tadi, ada akun cash, accumulate depreciation dari yang pertama itu ya, masukin. Lanjut yang ke nomor 2, pengalokasian kerugian kepada partner. Yang pertama ini partnernya itu namanya Rizky, kapital awalnya kan 36.000, dia mengalami kerugian sebesar 22.000, rasionya 5, jadi hasilnya itu 11.000 nominalnya. Terus partner yang kedua itu Surensen, dia kapital awalnya 19.000, dia mengalami kerugian sebesar 22.000, rasionya 3, rasio 3, nominalnya 6.600. So, untuk partner Posada, kapital awalnya 1.200, dia mengalami kerugian 22.000, rasionya 2 dan nominalnya 4.400. Ada jurnalnya juga sama, dimasukin kayak yang tadi yang nomor 1. Yang ketiga ini pembayaran full kewajiban. Ada akun payable, not payable. Di sini jadi akun-akun hutang yang wajib dibayar pembayarannya dan dibayar secara full. Akun payable, not payable, sales payable, sama akun cash. Nominalnya dimasukin dari yang awal tadi. Lanjut yang keempat ini, Posada membayar kekurangan modal, namun Posada mampu membayar penuh dengan uang pribadi di luar modal. Nama partnernya itu M Posada, kapitalnya 1.200 dan dia memiliki tanggungan sebesar 4.400. Dia ada defisiensinya itu sebesar 3.200. Yang kedua ada akun cash, masukin jurnalnya akun cash sama M Posada kapital di debit 3.200, di kredit 3.200. Yang kelima, pendistribusian kas kepada masing-masing partner. Kan tadi kas di awal itu kasnya 27.500 ya, terus dia tuh direalisasiin sebesar 50.000 sama si kapital pas ada kapital ini 3.200, jadi totalnya itu 80.700. Terus dia bayar hutang nih, bayar liabilities 43.300, jadi nominal kas akhirnya 37.400. Nah, masukin lagi, ini ada akun kapital, modal akhirnya itu totalnya 37.400. Ada lagi jurnal kapitalnya tadi 25.000 sama 12.400 dibikin jurnal, kreditnya jadi 37.400 di akun cash. Yang D ada akun cash, jadi kan kesalahannya 27.200, terus dia direalisasi 50.000 kepada si M Posada Capital sebesar 3.200, jadi liabilitiesnya itu sebesar 43.300. Pendistribusian kasnya itu 37.400, totalnya 87.700 sama 80.700 di kredit. Jadi dimasukin juga akun-akunnya. Dia mengalami, ini ada schedule of capital partnernya, ada 3 partner. Yang pertama Rizky, yang kedua Sorenson, yang ketiga Posada. Ini modal awalnya, dia mengalami defisiensi sama ada nominal endingnya. Lanjut aja. Pengabsensian bahwa Posada tidak mampu membayar serta pengalokasian kepada Rizky dan Sorensen. Ini ada akun ketiga ini, kapitalnya dia mengalami kerugian dan endingnya segini nominalnya. Dia menanggung kerugian sebesar 3.200. Jadi yang menanggung kerugian ini ada 2 partner. Yang pertama si Rizky sama J Sorensen. Dia mengalami kerugian sama 3.200 tapi rasionya aja yang berbeda. Kalau si Rizky ini rasionya 5, kalau si Rensen ini rasionya 3. Nominalnya Rizky ini 2.000 dan Sorensen 1.200. Masukin sama jurnalnya juga kayak tadi yang di awal. Modal akhir masing-masing partner itu nih, kapitalnya 25.000, endingnya 23.000, 12.400 sama 11.200. Lanjut, sama juga bikin jurnal juga. Ini yang terakhir pendistribusian kas awal realisasinya itu kan kas awal 27.500, jadi realisasiin sebesar 50.000, jadi dikurang ditambah 50.000 ditambah 27.500, hasilnya 77.500.
Terus dia membayar liability sebesar 43.300 kan berarti nominal kas akhirnya ini jadi 34.200 ya. Terus dia masukin akun kapital. Yang pertama S-Risk Capital sebesar 23.000, J-Sorensen Capital sebesar 11.200. Emposada Capital ini gak dimasukin karena dia mampu membayar tadi kan. Modal akhirnya itu sebesar 34.200. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.